Welcome to Spectrum Podcast, di mana lu gak harus pinter buat ngedengerinnya, dan lu juga gak akan dapetin bahasan yang terlalu rumit, karena hidup lu sudah terlalu rumit. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semua yang teman-teman yang dengerin. Balik lagi sama kita nih, Spectrum Podcast. Yoi. So asik. Ini yakin gue nih yang denger apaan sih ini, baru opening udah so asik. Pakai bilang balik lagi. Iya, gue baru denger. Ini perkenalkan dulu ya, ada gue Danis sama teman-teman gue. Ada gue Imam. Ada gua Faris. Oke. Day karantina, anjay. Kalau misalnya orang ngomong kan day karantin, baik banget ya yang kayak upload kayak gitu di Instagram sekarang. Nah, apaan sih? asli gue lagi makan duku enak banget. Goblok banget. Aneh banget diputus-putus gitu. Oh ya, nih itu kan orang lagi banyak happening tuh di media sosial ya. Apa sih penyebabnya kayak gitu-gitu sebenarnya? Oh? Ini apa sih? Kuliah online ya? Enggak kan yang media sosial itu maksudnya. Kan baik Apa yang lagi rame emang sekarang ini? Iya, baik yang update nih yang lagi dia update di rumah, terus tulisannya quarantine day 3 anjay. Bosen parah gitu kan. Gabut, kagak ada kerjaan gitu. Giliran balik lagi kerja lu pengen libur. Bingung tuh liburan gitu. Iya. Nah, kan hal kayak gitu kan yang lagi banyak ya sekarang ya, Mam ya. Banyak banget. Gara-gara corona kan, itu yang mau kita bahas sekarang. Gue kayak awam ya corona kan gitu. Gara-gara corona kan. Malah nanya ya. Iya, aneh banget. Jadi kita mau bahas corona nih. Dalam hal segi apanya nih kita mau bahas? Oh, iya, mau bahas apanya? Disclaimer dulu ya. Kita tuh orang yang benar-benar awam kayak nggak ngerti nih. Maksudnya corona tuh Bukan apa? so pintar gitu. atau apa ya? Iya. Paling... Jadi kita maksudnya yang bakal kita bahas tuh kayak yang kita rasain aja dari orang ketiga. Maksudnya informasinya bukan sebagai kita yang ahli. Bahkan kita bakal nyampein yang kayak katanya sih begini. Kita juga cuma lihat dari instastory orang doang juga gitu. Dari orang yang repost doang taunya juga. Iya gitu. Nah, gue mau sebenarnya kita mau ngebahas tentang corona yang dari aspek kerjaan dulu nih. Kan banyak nih yang ngerasa nih kayak misalnya terdampak banyak dari kerjaan gitu. Kalau misalnya lu pribadi gimana Mam kerjaan lu yang terdampak di corona dah? Gara-gara corona. Gimana ya? Tahu gue juga. Lah. Ini dulu dong. Iya, sosok gue langsung kayak pertanyaan gue udah nyusun tiba-tiba jawaban banget tadi. Mungkin sebelumnya kita gini dulu, kita kasih tahu dulu. Mungkin ada yang belum tahu corona di luar sana ya kan? Ada aja men, nggak ada yang tahu. Ada yang nggak tahu. Iya pasti kan, apa nih corona gitu. Iya. Jadi kasih tahu dong Kyo, corona menurut yang lu tahu Kyo. Aduh, aku nggak tahu. Lu bikin kerjaan lu. Corona, setahu gua itu virus yang disebarkan awal itu dari kelelawar kalau nggak salah ya. Yang gue tahu infonya begitu awalnya ya awalnya dari hewan penularannya. Nah terus ada yang dikonsumsi sama manusia. Nah disitulah makanya kan. Dan yang gue tahu corona itu aduh gue ngeri nih ngomong kayak gini nih. Ada yang ngomong kalau misalkan corona itu udah ada dari dulu, cuman nggak ngerebak sampai sekarang gitu. Iya. Kemarin sempat ada tuh. Iya, karena ada yang ngomong virusnya virus lama kok gitu. Ada juga ngomong iya banyak yang bilang itu virus dari sebelum tahun 2000 katanya ya. Iya, cuman baru ngerebak aja sekarang karena mungkin banyak yang traveling satu sana lain gitu. Iya, mungkin perputarannya makin masif kan. Gitu. Itu yang gua tahu. Cuma kalau pemahaman dari yang lu kayak gimana pemahaman lu tentang corona kayak gini?
Nggak paham, gue mah nggak paham apa-apa. Ini jadi yang paham Danis doang ya guys. Wah iya. Kita pada nggak tahu ya berdua. Iya, Gua sama Imam. jadi kita cuman mau dengerin Danis nih penyuluhan. Nanti gue yang dikeroyok kan. Tahu nih ini. Enggak Dan jadi. ini yang paling pintar di sini. Jadi corona itu kan masuk ke virus ya. Heeh. Corona itu Iya, masuk ke virus yang awalnya tuh apa sih statusnya? Apa sih masih kayak wabah gitulah, wabah. Masih saksi, Mam. Wah, masih apa ya, wabah lokal lah gitu, maksudnya masih belum jadi pandemik kayak sekarang kan. Yang kira ditempatin jadi pandemik ya Nah, corona ini gitu. jujur gue pun taunya corona itu awal tahun ini karena ada banyak teman-teman gue yang buat meme tentang corona. Mm-mm. Yang tahu ada yang film Kung Fu Panda kan ya, yang kakek-kakek itu, Iya, yang iya. kura-kura. Iya. Nah itu ada yang dibilang kalau misalkan there's a Chinese istilahnya kalau ada orang Chinese batuk terus dia tiba-tiba ini datang waktuku, dia bilang kata kakek-kakek gitu. Cuman gue nggak tahu tuh konteksnya apa. Baru gue baca Masih belum berita. tahu ya. Iya, baru gue baca berita. Oh, ternyata di Cina nih lagi ada virus corona dan nge-spreadnya cepet banget cuy. Tapi kalau ini mah menurut gue dibandingkan dengan virus-virus Penyebarannya yang parah banget sih. Padahal iya. kalau ditarik ke belakang banyak juga virus-virus yang wabah kayak gini kan ya sebenarnya. Kayak SARS, kayak flu burung. Flu burung yang mungkin gua ngerasain sih flu burung sama ini cuy apa? DBD gak sih? Cuma kalau DBD masih lokal. Kalau lu mungkin hidup di tahun 2000-an, DBD tuh cukup parah juga di Indonesia loh. DBD apa malaria? Masuk cepat juga. Demam berdarah. Demam berdarah. Oh. Lu ingat Malaria gak sih? hanya di beberapa tempat doang. Lu inget gak sih pas demam berdarah tuh RT lu tuh nyuruh orang buat jual-jualin ini kayak pack kecil gitu yang buat ditaruh di bak mandi lu. Oh iya. Sampai segitunya dulu DBD cuy. Mungkin dulu kalau udah ada media juga bakal heboh banget DBD tuh. Tapi maksudnya kan emang nggak separah ini kan. Mungkin kalau DBD kan lokal doang kan. Kalau ini lebih ke internasional kan sampai ke luar negeri gitu. Tapi kalau menurut gua kenapa DBD atau flu burung itu nggak separah ini atau nggak senyebar ini tuh karena media penyebarannya itu cuy. Kan kalau DBD kan lewat hewan ya, flu burung juga lewat orang, lewat apa? Hewan gitu. Enggak. Sedangkan si corona ini kan lewat orang, walaupun katanya nggak melalui udara katanya, tetap aja kan lewat orang gitu, makhluk sosial, interaksi satu sama lain. Bahkan yang dibilang katanya jaraknya nggak boleh kurang dari 1 meter. Kalau lu nggak mau kenal lu harus jaraknya 1 meter lebih. Kan gila ya, mana mungkin anjir lu ngobrol 1 meter. Mungkin karena itu jadi lebih cepet aja gitu nyebarnya. Tapi justru ternyata gue dapet info tuh kalau corona itu nyebar lewat udara juga. Itu yang penelitian baru kan, yang COVID-2, COVID-2 itu. Nah iya, bahkan yang kayak di Cina suspek pertama corona, salah satu korban lah corona itu dia lagi di satu bis, dia itu di row belakang lah istilahnya, tapi itu dia nyebar sampai row di depan dia, di misalkan beda 7 atau 8 row gitu, dia nyebar sampai ke 8 row di depan dia gitu. Pokoknya baris ke-8 sampai baris 8 baris di depan dia lah ya. Iya, itu kan maksudnya lumayan gede juga. Tapi mungkin bukan dari udara kali, apa dia sebelumnya batuk kah atau bersin, tapi kan mungkin juga sih nggak ada yang tahu. Iya. Nah, soalnya kan simpang siur juga kabarnya kan kalau yang sekarang mah. Nah, banyak kayak masif ini kan gara-gara penemuan corona, maksudnya pasien corona di Indonesia gara-gara orang Jepang itu kan ya. Apa gimana? Baru ketahuan, ya yang baru ketahuan, oh Indonesia nih iya. gara-gara yang orang Jepang positif juga kan, habis berkunjung dari Indonesia gitu kan. Ya kira ketularan ke orang Depok kan? Iya, orang Depok yang jadi korban 1, 2, 3. Yang padahal mereka katanya acaranya di Jakarta kan? Iya. Karena orang Depok duluan. Emang Depok paling malu. Iya, Depok selain jadi tempat jin buang anak, tempat virus buang ini, orang buang virus juga ya. Tempat orang buang masalah, cuy. Banyak banget masalah di Depok, heran gua. Balik lagi nih.
kalau misalkan dampak pada lu gitu, maksudnya ke kehidupan lu sehari-hari kah atau kekerjaan, lu ngefek itu apa Riz? Kalau ke gue ya, Im- kalau gini sih sebenarnya gue pengen bahas corona tuh, tujuan intinya gue mau bahas corona tuh gue mau orang-orang yang denger nih jangan terlalu cuek gitu sama corona cuy. Oh, Walaupun kita jangan terlalu ambil maksudnya jangan terlalu berlebihan, tapi bukan dianggap enteng juga gitu. Kayak gue ntar dulu deh, ini mungkin bahas tentang pekerjaannya belakangan nih bakal nyambung. Gue mau masalahin soal ya perilaku manusianya nih. Perilaku manusia yang buat apa yang kita lihat di Indonesia ngadepin ini virus kayak gimana gitu. Gue kesel banget masalah ini yang kemarin, yang saat ini nih dikasih libur 2 minggu, disuruh di rumah 2 minggu, malah liburan. Oh, iya. Kan Yang kemarin sempat viral ya. Puncak jadi macet. Iya kan, Puncak terus ke pantai. Iya. maksud gua gila banget ya orang ya. Orang udah dibantuin sama pemerintah nih, lu di rumah biar virusnya tuh nggak nyebar amat gitu. Jadi terus nih manusia kampret ini dengan santainya, wah kita libur 2 minggu ayo ke puncak gitu. Anjir, kan sampah ya maksud gua. Ya mikir dikit lah gitu, orang lagi kayak gini kok. Ntar udah kayak gitu banyak yang kena nyalain pemerintah kan, anjing gitu. Iya. Terus sekolah kemarin kan anak-anak sekolah pada main ke warnet juga kan, libur. Gue bingung tuh gini ya. Padahal kalau yang gue lihat tuh, jujur aja gue pribadi nganggapnya media-media, sosial media atau media TV segala macam udah ngebuat berita ini tuh heboh banget gitu. Maksudnya bisa lah bikin orang tuh panik sebenarnya kalau nonton berita terus. Tapi sampai gue tuh mikir, nih media berlebihan dah kayaknya beritainya gitu loh. Gue sampai mikir kayak gitu. Iya. Cuman setelah media terlalu menggorengnya parah banget sih. Iya, cuman setelah gue tarik lagi, ini media udah berlebihan begini, udah bisa bikin orang panik gini, tapi tetap aja kan ada manusia-manusia yang nganggap enteng gitu. Ya gimana caranya lain medianya, orang media udah buat kayak gitu, ya manusia tetap bego kan. Udah gitu Emang orang Indonesia aja yang terlalu santai. iya, aneh banget. Gue gak ngerti lagi dah sama orang Indonesia dah. Banyak tuh masalah-masalah yang apa maksudnya muncul nih segerombolan manusia-manusia aneh nih yang terjadi karena virus ini gitu. Kayak awal-awal masalah kan, awal-awal corona heboh tuh, heboh juga tentang orang-orang yang nimbun masker. Wah, Oh iya, nimbun masker beras sampai beras loh ada. iya masker sembako. Maksud gua gila ya orang tuh segitunya gitu. Maksud gua, lu kebayang gak sih nimbun masker tuh tujuannya kan dia buat dijual lagi dengan harga mahal. Buset, Iya, lu ini lagi ada musibah nih istilahnya nih. Ini kita nih se-Indonesia nih lagi serang musibah nih. Ada aja orang yang masih mikirin duit. nimbun. Gue jual lah. Iya, Lebih mahal. dia kayak wah, gue gak ngerti yang ada di otak dia kayak wah corona nih nimbun masker apa sih gitu sih aja. Nggak ini banget, nggak ada otak gitu maksud gue. Tapi gue baca berita sih katanya dia ini ya udah ditangkep-tangkepin ya. Udah, polisi bagus banget kerjanya. Terima kasih Pak Polisi. Iya sih. Udah nangkap-nangkapin. Cepet banget soalnya. Yang kemarin kan pas polisi ngomong bakal nindak lanjutin penimbun masker, besoknya langsung ada beritanya. Iya. Cuman maksud gue, tapi kenapa sekarang harganya masih mahal-mahal juga ya? Karena barangnya langka juga maksudnya. Emang stok mungkin dari pabriknya juga kali ya? Iya, dari demand-nya gede anjay. Karena kalau gue sempat baca tuh ada yang katanya rumah sakit juga sampai stok maskernya kurang dari standarnya. Kan gila ya, kasihan banget itu. Orang yang nimbun masker gak tahu udah gue otaknya di mana, gak ngerti lagi gue. Oh. Iya. Terus setelah nggak lama kan muncul kayak regulasi baru ya. Kalau pakai masker tuh nggak terlalu berdampak banyak pencegahan lu gitu. Lebih baik lu pakai hand sanitizer. Banyak lah bermunculan cara-cara bunyi ya kan. Cara-cara buat hand sanitizer gini-gini. Antis pada nyebut merek ya. Ya udah antis pada habis, terus Dettol pada habis. Dettol ya hand sanitizer pada habis, terus tiba-tiba oh ya udah nih caranya buat aja ya kan. buat alkohol sekarang habis. Gue bingung. Sampai sealkohol habis. Sampai habis ya?
Sampai Gua habis oh, alkohol. gila ya. Ya, iya kan alkohol pada habis. Gue udah nyari empat apotik Pak. Gue balik kerja nih, wah, udah naik motor kan. Udahlah gue niatin nih nyari alkohol. Karena sisa apa namanya bahan-bahan sisanya gue udah dapet. Sisanya Bahan-bahan sih lain, alkohol. bahan-bahan lain. Iya. Buat sisanya nih yang terakhir yang paling penting alkohol. Gak ada. Ih, gila. Separah itu nih 4 Iya. apotik. Lu udah ngecek di online belum, harganya naik gak? Cek di online gue kayak nggak terlalu percaya ke Takut banyak ada lah. campuran gitu ya. Alkohol Iya, gimana kayak- ngetesnya ya? Iya, kalau kita nggak beli langsung di apotek kan Iya, kayak benar. kurang. Masa ya liter ada yang 25.000. Wah, buset. Ini alkohol intisari ya gimana? Bisa gak kalau pakai miras gitu kan? Anjing. Di kantong sama botol itu. di plastik ya. Plastik kiloan. Tapi waktu hand sanitizer awal-awal tuh kan banyak yang dikasih di stasiun-stasiun ya. Maksudnya di fasilitas publik tuh banyak yang dikasih sama manusia-manusia Indonesia malah dibuat refill, anjing. Lucu banget gue baca. Emang iya, emang Iya. Gue baca di mana gitu berita. Jadi di stasiun cepat pada habis katanya. Ternyata Anjing. banyak yang lihat dipakai refill sama orang-orang. Kalau yang di Gila. rumah sakit kemarin gue sempat baca ada yang satu orang gue follow, dia sampai ngomong dia kerja di rumah sakit, terus di rumah sakit kan disediain hand Iya, sanitizer iya. buat di kamar, depan itu kan depan satu-satu. pintu kamar. diambilin sama pasien. Jadi tiba-tiba ya kalau habis masih oke lah ya. Ini hilang, Mam. Sama botol-botol. Iya, sama botol-botolnya. Kira gratis. Sampai anjing. itu yang membuat ini salah satu apa ya? Alat-alat kayak gitu habis stoknya juga buat rumah sakit. Ini bakal nyambung ke pekerjaan tadi nih. Lu sempat denger nggak orang karyawan? Gue takut sih nyebutnya. Pokoknya karyawan di tempat gue, lu tahu kan tempat gue kerja ya? Bukan hotel lah, bukan hotelnya, bagian mallnya. Oh Ya, iya. jadi karyawan Iya, iya, mall iya. gue katanya ada yang ini kan. Pokoknya ada video tuh yang beredar katanya ada orang yang kena corona. Hah? Nih, iya jadi kronologinya tuh sore-sore jam mungkin 5:30. Mungkin jam 5:30 ada jadi ada ibu-ibu pingsan. Iya, ada ibu-ibu pingsan, terus ada karyawan toko lainnya ngerekam tuh ibu-ibu dibawa pakai kursi roda sampai ke depan mall, yang kebetulan diangkutnya pakai ambulan. Jadi si Mbak yang ngerekamnya ini secara gua nggak tahu spontan apa tujuannya bercanda atau apa ya. Jadi dia bilang, "Wah, di sini ada yang kena ini nih." Tapi dia nyebutin nama tempatnya ya. Di sini ada yang kena corona nih. Wah, tutup aja ini Oh, tempat padahal nih. belum tahu ya. belum pasti, belum. Belum pasti Heeh. itu kena apa enggak kan. Terus nggak lama kemudian, mungkin beberapa menit kemudian, orang dari pihak tempat gua kerja juga ada yang mau klarifikasi ke pihak itu mall. Katanya itu ibu cuman ini cuy, asam lambung. Iya. Terus akhirnya dikasusin. Padahal tujuan gua nggak bisa nyalain mbak-mbaknya juga sih. Di orang lagi heboh soal corona, ngeliat orang tiba-tiba pingsan terus diangkut pakai ambulan. Ya logika lu pasti langsung mikir, wah corona nih gitu. Ngelihat kasus-kasus di Wuhan orang pada pingsan-pingsan corona, wah corona nih. Gua nggak bisa nyalain dia juga karena tujuan si mbak-mbaknya ini juga cuman buat status WA awalnya. Oh. Iya, Tapi nyebar cuma buat ya? teman-temannya. Itu nggak sampai waktu 2 jam sampai masuk ke grup keluarga gua cuy. Padahal nggak ada sangkut pautnya mereka. Dan itu bukan dari yang nyebarin pertama kali di grup keluarga gua, bukan orang tempat gua kerja. Kan berarti secepat itu kan, maksud gua bahaya banget gitu. Dan sekarang gua dengar-dengar ya mbak-mbaknya ini mau dipenjara katanya 10 tahun. Anjir. Mantap. Karena Tapi emang agak salah juga sih karena dia kita nggak bisa bilang dia benar. serba salah. Cuman ya mungkin kalau gue jadi mbak juga gue bakal ngomong hal yang sama, cuman lebih takut lah gitu. Masih gimana ya? Kalau ngomong ya udahlah. Kayak panik gitu loh, cuy. Ini Nah. kayak reaksi panik kata gue. Nah dari Soalnya- ini, oh ya lanjut lu gitu. Soalnya nggak mungkin kayak misalkan lu ini tuh sama aja kayak misalkan
gimana ya yang jelasin ya? Oh, ada salah satu orang atau orang yang lo kenal terus masuk BUMN. Terus tiba-tiba lo bilang, lo videoin, woi kita lagi ngerayain ya teman kita masuk BUMN gitu. Terus dalam statusnya ditulis lewat orang dalam, kan kayak gitu kan? Iya. Itu maksudnya walaupun tujuan awal kan bercanda, bercanda buat internal aja sebenarnya kan. iya, cuman itu malah ngerusak citra si BUMN-nya itu gitu kayak. Oh, gue nerima orang ternyata lewat orang dalam gitu. Telusur tentunya bener ada orang dalam. Lihat bercanda itu pertemanan jadi rusak gitu. Makanya hati-hati dengan sosial media. Itu sampai jadi awalnya si Mbak ini awal dari pihak mallnya ini, nyaris gue nyebutin, dari pihak mallnya ini udah mau dimaafin, dia cuma disuruh buat permintaan maaf di sosial media klarifikasi gitu. Ya. Tapi setelah kebesokannya, jadi di kasus ini di hotel gue tuh mau ada event yang mungkin keuntungannya 750 juta gitu. Ngantau. Terus usut punya usut sampai owner hotel gue tahu. Terus sampai kan kebetulan dari orang ini ya, orang apa instansi negara lah ini yang event 750 juta nih. Kepala grup si event gue ini tahu juga berita itu. Jadi mau nggak mau dia di cancel cuy eventnya gitu. Jadi hotel gue rugi ya 750 juta gitu. Terus dengan mungkin owner gue emosi atau apa kan langsung bilang tuntut. Langsung tuntut saja. Pusing gitu kan. 750 juta sih. Ya gue awalnya pas hari pertama gue gila nih orang nyebar hoax gitu-gitu doang gitu. Terus setelah masuk ke pekerjaan gue, anjir nih bikin cancel gini nih, tai juga nih orang gitu. Itu tuntut gitu juga di hati gue secara langsung tuntut gitu. Jadi berpengaruh ya Bang. Jadi mulai dari situ hotel gue langsung, bukan hotel gue, hotel tempat gue kerja langsung turun sampai sekarang. Akhirnya gue diliburkan. Terima kasih Mbak PG. Terima kasih Mbak Mall. Iya. Nyaris banget. Step PGRI kan? PGRI. Bukan dong. Pilihan ganda, cu. Ya. Anjing. Iya, jadi buat kerjaan gue, buat ke tempat kerja gue efeknya lumayan parah gitu. Dari corona ini sampai gue sampai sekarang udah dirumahkan selama seminggu. Terus beberapa orang di tempat kerja gue juga dirumahkan. Kebanyakan begitu ya. Rata-rata orang kantoran tuh sampai pebisnis. Ya kemarin gue sempat baca sampai ada salah satu miliarder Indonesia sampai rugi 71 triliun apa 70 triliun gitu ya. Itu yang punya apa ya? Lupa. Iya gue baca tuh. Jarum. Iya Jarum yang orangnya Jarum Banan sama BCA. Iya. Udah tua soalnya. Yang sebelumnya dia heboh makan di warteg gitu kan sih. Dia orang. Iya itu. Iya. Sekarang dia heboh ngalami kerugian. Kasihan. Tapi nggak apa-apa sih, nggak rugi-rugi amat kalau makan tiap hari warteg. Nggak, kebutuhannya nggak gede-gede amat ya. Iya benar. Makan di warteg ada lah 25.000 lah itu. Masih ada lah pasti di kantong masih ada. Iya. Makanya maksud tapi gue separah itu ya dalam industri bisnis juga. Makanya tapi gimana? Tapi di antara kita sini kagak ada yang pakai public transportation ya? Anjay. Gak ada gue pakai kendaraan pribadi gue. Iya, gue juga. Lu bukannya kadang pakai pribadi amat ini kan? Nah, gue pakai umum pas zaman-zaman corona belum. Oh, lu sebelumnya ya? Tapi sebelumnya udah ada ini, maksudnya belum happening di kita lah gitu. Cuman gue pakai itu transport. Cuman gue pikir-pikir, wah tekor nih naik bis. Naik kereta juga ini gue nyarden aja. Nyarden. Pasti pada tahu lah ya. Jadi lu nggak naik transportasi umum bukan karena takut virus ini ya? Tidak, karena tongkos ya. Karena tongkos ya. Jelas. Itu yang lebih ditakutkan ya. Takut dompet. Saya takut dompet, saya juga takut badan saya nyarden. Karena itu lebih galak lu. Asli kereta. Oh iya, buat naik ke kereta lu nyadar
pasti nyadar di Duri itu keretanya sama galaknya sama yang di Bogor. Karena aduh, pentok lagi pula gue. Karena di kereta di Duri itu nunggunya 2-3 kereta baru jalan, Pak. Makanya ya kan orang jalan lari-lari nih Waktu dari juga ya berarti ya. iya, lari-lari terus masuk gitu. Masih Pak masih muat. Padahal kagak ya udah mepetin. maksa aja. Kita udah kayak pagar betis buat main bola tuh. Di pagar pintu nih. Terus dia masih pada bilang, "Masih Pak masih muat gitu." Loh. Itu salah satu jadi ketakutan juga kan untuk pemerintah karena penyebaran Iya, corona. nah betul tuh dari situ kan. Mana lagi kan zaman-zaman sekarang nih. Kalau dulu tuh lu batuk buat nyembunyiin suara kentut lu. Sekarang istilahnya Iya. suara kentut lu tuh buat nyembuhin kalau lu batuk gitu. Iya. Lu sekali batuk tuh kayak udah wah. Wah, nengok langsung semua. Semua Batuk mata bersin. tertuju langsung ke lu. Iya langsung, wah lu keluar ke lu, gitu. Langsung ini dalam hati. Gitu. Stasiun selanjutnya gue tendang deh. Iya, Udah ada niat begitu. iya terus ya, jadi was-was juga kan buat yang batuk gitu kan maksudnya. Tapi jadi ini gampang juga buat nyari perhatian kan. Betul. Iya, lu tidak perlu bertingkah aneh, lu tinggal batuk Iya. jadi bahan perhatian. Iya. Itu buat Tapi sampai ada yang parah juga buat bercandain anjir. iya buat Yang dapat sampai tempat duduk. apa prankster kan. Itu prankster juga sampai ada. Iya. Oh iya. Yang di luar negeri juga di luar negeri ada juga yang kayak gitu. Bikin ngeprank corona tiba-tiba jatuh terus ayan. Fotonya beneran. Gue seneng banget gue kayak gitu. Abis itu Di positif. Indonesia juga ada. Oh di Indonesia juga ada yang ngeprank kayak gitu ya. Kalau nggak salah ada yang prank terus akhirnya minta maaf apa ya gitu. Ah, goblok gua. ada. Gak jelas aja. Goblok ada. Gua paling benci tuh orang-orang prank-prank gitu. Iya anjing. Aneh. Kecuali Jalal ya. Jalan ya mana yang prank kiss itu ya. Prank bom. Prank bom Arab banget. Run, ding. Ding, 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 ding. Jadi Gue sebagai orang Muslim tuh kayak nggak tersinggung nah apa ya? malah lucu ya. Iya benar. Karena kita tahu niat dia hanya bercanda doang. Iya. Cuman lucu juga ya, masa iya. Ada dia sebelum lempar tas masa fuck you dulu. Gimana orang nggak panik gitu sih fuck you-in. Kalau kita yang digituin juga kabur. Iya. Balik lagi nih ke corona nih. Angkutan Oh, iya. umum. Jadi lu nggak merasakan pas udah ada corona ya nih sih. Iya, gue nggak merasakan dulu itu. Cuman Mungkin keluarga. keluarga juga enggak sih. Nggak ada yang naik ini sih publik pada ini. Kalau Imam Wah, gua nggak ada. Naik kendaraan. Oh, adik lu gimana? Ya, adik gua kereta cuman kan jarang ya pulang lah maksudnya. Lagi pula dia keretanya ke arah Bogor yang gak gitu. nggak begitu rame ya. Iya, ini ada yang mana? Goblok. Ayo aja deh. Tolol. Nah, terus Kalau gua ngaruh sih kemarin Gimana? bokap sama kakak gua Kenapa tuh? Transjakarta itu kebetulan gubernur yang sekarang yang kemarin sempat viral juga itunya peraturan barunya yang membatasi yang ngurangin armada, ngurangin jurusan sama ngurangin jam ini kan. Iya. Jam operasional itu sampai parah kan ngulurnya ya. Itu termasuk kena juga sih. ya karena menurut gua itu dia mau istilahnya mau ngegertak, tau nggak lu? Mau ngegertak perusahaan biar pada ini gua mau di off ini gitu, lu pada cabutin lu WFH-in lah karyawan lu. Bener. Ternyata tidak gitu. Mereka Tapi- perusahaan tuh pada nggak gentar. Nah, jadi Itu bisa jadi dia belum matang banget untuk mengeluarkan bisa peraturan jadi itu kan. belum nggak senada gitu kan Iya. ya. Gini, Iya. Kalau Karyawannya iya bener sih. Kalau gue yang nggak ngalamin cuma ngeliat doang. Mungkin si pemerintah ya namanya ini juga masalah baru ya mungkin ya di Jakarta lah, kita ngomongin Jakarta dulu. Iya. Terus pemerintah juga kan sebelum dia mengurangi armada juga kan dia ngasih apa ya? Apa sih surat atau apa lah gitu buat pengusaha, himbauan buat pengusaha-pengusaha biar merumahkan si pekerja-pekerjanya lah.
mungkin dipikir sama pemerintah itu, oh ini udah gua kasih himbauan, harusnya para pengusaha atau ya tempat kerja itu nurutin, gua kurangin lah itu armada biar nggak terlalu gimana juga. Atau mungkin tenggat waktu yang iya dan tenggat waktunya terlalu pendek kali ya. Dan ternyata belum semuanya nerapin, belum semuanya ngejalanin. Udah kayak gitu ya, mungkin pemerintah juga ngelakuin kesalahan, jadinya kan antrinya panjang banget cuy di sosial media gue lihat. Panjang. Dan di mobilnya juga kan belum ada pembatasan waktu itu, pembatasan jumlah. Parah banget. Tapi itu sampai desek-desek kan sama aja bohong sih. Tapi yang gue sukanya ya nggak lama kan akhirnya dinormalin lagi kan. Iya. Maksud gue normalin setelah sampai dikomenin sama presiden tapi. Itu parahnya sih. Cuman jam operasionalnya tetap kan ya. Maksudnya tetap akhirnya dibalikin lagi kan. Oh, sekarang enggak. Tetap normal. Tetap normal. Instruksi presiden kalau nggak salah yang kemarin gue baca itu dia menormalkan semua lagi, kalau bisa normalin semuanya walaupun ada corona. Soalnya nggak boleh sampai mati gitu loh. Iya sih. Tapi gue gimana ya? Gue takut karena ada salah satu negara yang kena imbasnya banget nih, Italia. Italia ya. Itu ya benar. Gokil loh cuy. Kayak misalnya per hari tuh naik 300, 400 korban ininya. Ya, itu parah banget. Korban positif sampai satu negara. Dan gue dapat kabar dari temen gue yang di sana. Dia katanya kalau misalnya nggak keluar sepenting itu, disarankan jangan keluar. Soalnya bakal didenda juga. Dan yang buka itu cuman apotik, supermarket, terus apa lagi ya kemarin tuh. Alat-alat ya pokoknya toko-toko yang benar-benar krusial. Masuk akal gak sih lu, menurut lu kayak misalkan ini tuh penyebaran virus itu lewat udara karena kita disuruh kayak dihimbau nggak boleh keluar, kayak misalkan lu keluar yang penting aja. Karena kan tahu gue kita cuma dapat info jangan bersentuhan kalau bisa. Yeah. Kalau misalkan lu salim itu namaste aja yang punten seluruh gitu kan. Atau nggak pakai kaki? Iya pakai kaki lah, apalah gitu kan. Cuman menurut lu mungkin nggak sih kalau penyebaran itu lewat udara juga? Karena di Wuhan tuh rata-rata pada pakai masker semua cuy. Yang sakit maupun gak sakit gitu himbauannya. Dan menurut gue yang himbauan buat nggak pakai masker, maksudnya yang pakai masker itu diperuntukkan untuk yang nggak sehat aja, yang sakit. Gue yang sakit aja. Itu gue sempet mikir, oh ini cuman buat penangkal kalau misalkan orang nggak panik gitu. Jangan kalau gue mikirnya sih nggak masuk akal sih kalau misal penularannya lewat udara. Soalnya pasti bakal banyak korban lagi kalau misalnya lewat udara, lebih banyak lagi dan lebih parah lagi. Itu sih kalau menurut gua. Kalau misalnya lewat udara ya. Gue masih percaya kalau virus ini nggak nyebar lewat udara pertama. Nggak tau, gue percaya aja gitu. Biar gue nggak terlalu panik. Tapi ada gue kayak ngambil kesimpulan. Jadi sebelum kasus ini heboh banget di Indonesia, sebelum yang ada yang kena 3 orang Depok itu, ada penyuluhan gitu di hotel gua dari dinas kesehatan lah. Dia bilang kalau ini virus tuh nggak tahan panas kan. Jadi virus ini nggak bakal kuat, nggak bakal bertahan hidup di atas suhu 27 derajat. Dan fun fact-nya, ini dari orang dinas itu ya yang penyuluhan, gua nggak tahu namanya siapa. Fun fact-nya di Wuhan itu kenapa dia paling banyak? Karena Wuhan itu daerah iklim yang dingin. Atau lagi pas musim dingin. Musim dingin gak sih sekarang? Mungkin gue juga gak ngerti sih. Harusnya enggak. Cuman kan ya lagi gak jelas cuaca. Jadi si virus ini gak bakal kuat di suhu di atas 27 derajat. Mungkin emang dia menyebar lewat udara, cuman enggak yang gimana ya, enggak bertahan hidup lama gitu kalau di iklim Jakarta ya. Gue ngomongin Jakarta, Depok lah gitu, Jabodetabek lah. Gua nggak tahu tempat lain suhunya berapa, lu tahu sendiri lah kalau di Jakarta men. Nggak mungkin tuh dia ada di lampu merah Keramat Jati, itu nggak mungkin tuh. Itu virus nggak mungkin tuh. Gua aja angkat tangan, gimana tuh virus kan maksud gua. Aduh, gua orang Tangerang lagi nih, gua pada mau lucu tuh. Tapi ya malu pada nggak masuk gitu. Saya gua nyebut, oh nggak mungkin nih virus nih ada di jembatan Tip Top ya. Nggak mungkin. Itu pada tahu gitu.
Makanya mungkin bisa aja dia lewat udara, cuman karena kita di Indonesia yang iklimnya cukup panas, mungkin ya cepat juga dia mati gitu. Terus lu pada tahu kagak sih rumah sakit apa namanya yang jadi rujukan buat corona ini? Itu gue masih belum tahu sih sampai sekarang. Cuman beberapa dong, paling tahu 2 yang kemarin itu. Gua Apa nggak tahu gua. RSPI, RSI Persahabatan RSPI sama RSPAD Kota Subroto ya. sama Itu permusuhan. doang gue paling tahu. Iya, permusuhan. Sama ketemanan doang udah. Iya. Buat yang baru. Agar berteman. Gue nggak tahu itu, gue nggak tahu. Intuisi. Gua Emang lu pada tahu? Nggak tahu kalau gue sih. Gue aja kalau misalnya nauzubillah min dzalik kena, gue nggak tahu harus gimana nih. Oh, itu soalnya kayak banyak juga kan yang di podcastnya Om Deddy Iya. yang tahu kan yang dia ngobrol sama aduh sorry gue nggak tahu tuh siapa. Iya, pokoknya Yang kayaknya tentang ngerti rumah banget sakit. dah gitu gini. Iya. Yang ternyata ya emang kayak gitu rumah sakit itu tuh bisnis cuy. Iya. Bukan Iya, lagi, sekarang bukan ya, lagi bukan sosial iya, lagi. bukan sosial lagi ya kayak bisnis memang seperti itu gitu. Tapi emang dipikir gitu sih. Dan salah satunya kayak misalkan gue baru tadi pagi ke rumah sakit yang diisukan kena gitu. Iya. Dan memang bener sepi banget gitu. Karena jadi kalau kalian tahu sebenarnya ada salah satu rumah sakit di dekat rumah gue ini yang diisukan lah gitu. Jadi ngedampaknya memang rumah sakit ini jadi jarang yang datang gitu karena takut gitu. Takut. Iya. Iya, karena takut terpapar istilahnya. Cuman karena ada juga yang video ibu-ibu dia pasien pantauan kalau nggak salah. PDP. Ya, PDP atau ODP kan beda tuh ya statusnya. Iya. Nah, Jelasin dong. Kan mungkin yang denger nggak tahu nih. Aduh, PDP apa, ODP apa ya gitu. Apa itu metode diet? Bukan dong. Jadi Makanya jelasin dong. kalau yang nggak tahu PDP itu Partai Dewi Persik ya. ODP Onda Dewi Pertiwi. ODP. Udah seperti. Yang setahu gua orang dalam pantauan itu orang yang dipantau. Iya. Masa sih? Orang yang berpotensi terkena gitu. Masih potensi ya. Masih terpotensi kena, misalkan ada di keluarga A yang salah satunya kena positif corona atau dia pernah keluar negeri gitu. Iya, salah satu ya. Terus sisa keluarganya itu ODP karena ODP itu dia itu masih apa namanya? Masih berkemungkinan lah kena gitu. Sedangkan PDP itu dia, nah itu gua nggak tahu tuh anjing. Gimana gua salah ngomong. Gua juga ngerti. Pasien dalam pengawasan kali. Pasien dalam pengawasan. Cuman arti harfiahnya gua juga nggak paham gua. Iya, gua juga. Kayaknya beda tipis. Gejala yang mirip. Iya. Gejala yang entah dia udah masuk jadi pasien positif atau karena PDP dengan positif kan beda juga statusnya. Beda. Kalau yang ibu-ibu itu dibilang dia PDP, tapi dia bilang dia udah positif corona. Makanya itu gue bingung. Perbedaannya itu di mana? Karena ya yang di video itu ada yang bilang dia PDP, cuman terus dia buat pengakuan, oh iya saya kena corona gitu. Terus saya dirujuk ke rumah sakit rujukan. Karena memang benar di negara lain kan yang kita tahu sebenarnya orang yang udah statusnya PDP itu ya lu digiring gitu ke rumah sakit tersebut gitu. Kayak lu tuh di benar-benar diproteksi lah gitu. Ini malah dikasih berkeliaran gitu. Iya yang sih. Masalah yang ibu-ibu. Iya. Ya yang ibu-ibu itu kan dibiarkan berkeliaran. Terus benar juga kata dia, oh iya kalau misalkan saya nggak mau ke rumah sakit ini gimana gitu. Kalau dia malah saya langsung pulang. Soalnya kan banyak juga kasus yang ada malah yang kabur loh. Lu pernah baca nggak? Iya yang kabur itu loh yang parah itu. Padahal dia udah mau dirujuk kan. Dia bilangnya mau ini ngambil baju dulu kayak. Ya anjing. Tapi udah ditangkap sih katanya udah ditemuin. Udah ya? Udah. Iya. Kabarnya mati emang. Waduh. PDP. Itu dia kenanya juga belum udah positif ya?
positif. Udah positif. Terus infonya rame katanya larinya ke Jakarta edan. Waduh. Orang Makin banyak tuh suka- digoreng lagi sama media. Iya, suka banget bikin orang lain panik. Heran banget gua. Kalau PDP sih kalau Tapi banyak juga. kalau yang gua tangkap ya gua juga nggak tahu banget sih kalau PDP. Coba- Kan kalau ODP itu kan ini ya. Orang dalam pantauan yang biasanya dia disuruh ngelapor kalau lu abis dari 2 minggu sebelumnya tuh lu abis dari luar negeri Luar negeri. Iya. atau lu pernah ketemu orang yang diduga kayak tadi Danis bilang diduga positif gitu-gitu. Kalau PDP tuh orang yang ngelapor walaupun dia nggak Udah pernah, kena. mungkin juga dia pernah ketemu orang luar negeri tapi dia udah ada gejalanya. Oh iya. Tapi belum positif nih, statusnya belum naik jadi positif. Dia udah ada gejala, udah pilek, udah agak-agak nyesek, udah batuk gitu. Dibilangnya itu pasien dalam pantauan. Tuh kalau yang gue tuh PDP kayak gitu. Itu juga gue nyari tahu setelah si ibu-ibu itu video dulu ya. Iya, video. Si ibu kan bilang dia PDP. Gue penasaran nih PDP apaan gitu. Santai aja ibunya ngomong kayak saya ini PDP. PDP apa nih? Gue taunya PDIP. Iya. Waduh. Tapi emang penyuluhannya agak kurang nggak? Iya emang kurang. Untuk masalah-masalah kayak gini. Kalau menurut gue Indonesia mah belum siap anjing. Jauh banget Kita gitu. nggak bisa ngandelin orang lain, kita ngandelin diri sendiri. Kita juga nggak bisa gua rasa Indonesia kalau nih wabahnya dimulai di Indonesia nih, kayak nggak bisa deh Indonesia nyelesain masalahnya. Hancur kayak Indonesia kalau mulainya apa sih? Nggak ada apa? Nauzubillah min Wapak dzalik. yang Iya. anti COVID nih. Ngeri banget itu gua. Kenapa? Nggak ada apa wapak yang anti ini COVID. Kalau dekat-dekat Banten tuh. Iya dukun laku kali ya. Bang anti COVID bang. Apakah ada pengobatan alternatif gitu? Wah. Iya kan Indonesia dikenalnya Iya. banyak pengobatan alternatif. Hampir semua penyakit ada obat alternatifnya loh. Iya bener bisa. Apakah ini ada? Mari kita tunggu perkembangan dari orang-orang pintar sekitar kita. Tapi lu tahu ibu ini nggak sih? Kita Ibu Kartini. yang- Tahu gua. Ya. Oh, kan. Ibu yang dukun di Jawa Timur juga tuh, yang tahu nggak sih lu yang Siapa? viral? Dia sempat viral Kenapa? karena dia pernah mimpiin ketemu Rasul. Oh, iya tahu. Ibu Ningsih Tinampi. Iya, tahu gua. Itu ibu ini namanya naik pas bareng-bareng sama Sunda Empire gitu-gitu kan. Nah iya, dia itu katanya pernah masukin virus corona ke badan dia. Wah, Emang iya? Belum ya, mendingan tahu gitu dia ikut yang jadi relawan dapat 64 juta ya. Kalau nggak lu lihat aja di YouTube bener apa enggak tuh dia bener masukin video ke corona. Masukin corona ke badan dia. Karena biasanya kan dia update perkembangan dia kan dari video. Oh gitu. Ya, dia punya YouTube channel cuy. Anjing. Ya anjing. Digital juga dia. Iya. Kalau nggak lu lihat salah satu videonya aja tuh di Jokes Receh. Gua nggak tahu sih, nggak minat gua ngeliatnya tapi. Tapi masih banyak juga orang yang nggak tahu corona itu apa ya sebenarnya. Masih belum paham banget. Iya. Apakah itu bahaya apa enggak? Gua Ada kan viral ya videonya. yang mana tuh? Oh, yang Ada ditanya yang corona orang gitu. ditanya-tanya. Iya. Pada nggak takut. Gini ya. Apalagi Apalagi sosialisasi. gua ini mungkin apa ya? Resah banget. Gua kan orangnya banyak banget resah ya gitu. Gue resah banget nih sama Bocah orang. gampang resah. Gue ngeliat orang ngomong apa, ada aja apa sih yang pengen gue sangkal gitu kalau gue. Sama orang yang gak terimaan anjing. Gue tuh agak resah sama orang-orang yang gimana ya? Bilang, ini apa namanya? Ya nggak usah takut sama corona gitu. Kita semua ini mau ngomongin agama nih ya, gue agak nyentil dikit. Iya. Kita semua berserah diri sama Allah. Sama ini maksud gue gini ya, Allah kan juga yang nyiptain ini penyakit. Maksudnya penyakit ini kan juga awalnya semua ciptaan dari Allah. Allah juga menciptakan bagaimana cara mencegah penyakit ini gitu. Jadi kalau biar nggak kena. Iya, dan Allah juga menciptakan lu untuk mempunyai akal sehat biar lu bisa tidak kena penyakit ini gitu. Iya. Dengan lu berpikir bahwa serahkan semuanya pada Allah, padahal Allah sudah memberikan jalan. Nih, lu diem di rumah, lu pakai masker, lu cuci tangan, jaga kesehatan. Tapi lu mengabaikan itu ya sama aja lu nggak berserah diri sama Allah gitu.
Maksud gue semua yang Allah berikan nih ada nih, udah kelihatan nih, alhamdulillah kan kita. Tinggal pilihannya, lu Iya. mau apa enggak gitu kan. Ini ada virus, Allah dengan baiknya, ini ada cara mencegahnya biar lu nggak kena, biar lu sehat gitu. Tapi lu dengan santainya, lu ngapain takut-takut, nggak usah pakai masker gini. Kita berserah diri aja sama Allah. Iya, Kan iya, iya. aneh gitu. Maksud gue pemikirannya gimana sih? Iya, jadi gue kalau sholat pun agak sedikit takut karena kebiasaan di rumah ya kali ya. Gue kalau di rumah, di masjid rumah gue itu habis sholat selalu gue sungkem gitu. Jadi itu yang gue takut gitu, karena tetangga pun pada kenal kan biasanya. Kalau lu habis Iya. sholat kan biasanya saling Salaman kanan ya? kiri kan. Iya. Iya ini Jadi bener. gua- Iya, jadi salaman gitu atau apa. Gue sekarang ngakalinnya, gue mau nggak mau gue harus di saf terakhir, saf belakang. Nggak, tapi Dan iya paham. Tapi hmm, kemarin gue baru ngalamin, kemarin gue sholat Jumat kan. hmm. Oh, Kayak- kemarin pertama kali Mam. Wah, kayaknya walaupun lu di saf depan, gue rasa orang-orang sekitar yang ya, kalau tergantung daerah lu ya. Kalau daerah gue nih, alhamdulillahnya nih semuanya udah mulai paham gitu, udah mulai memahami kalau kita nggak boleh salaman gitu. Dengan Daerah saya. ini di daerah gue, dengan gue juga nggak tahu ternyata daerah gue sepintar ini ya Pinter gitu. itu. Itu Berarti hampir semua yang sholat Jumat kemarin tuh bawa sejadah sendiri. Itu aneh banget. Maksudnya gue nggak pernah lihat kayak gitu. Biasanya kan cuman pakai. Biasanya pada males ya. Iya. Untungnya ya nggak ada yang sampai pakai masker nih di masjid tuh. Itu aneh banget. Kelewatan tuh maksud gue. Pakai masker sama sarung tangan. Terus Iya. gue juga sama kayak Danis pas beres Atahiyatul Akhir habis salam lah gitu, habis beres salam. Gue juga bingung ini salaman gak ya? Tapi gue ngeliat sekeliling gue nggak ada emang yang biasanya kan nyolek dengkul kan, Iya. salaman. Tapi ini nggak ada, mungkin gue mikir oh mereka juga pada paham lah Salamannya gitu. pakai sikut kali Mam. Jangan dulu, mungkin Cenggolan. salah. Iya, gak gitu juga. Nyenggol ngerti gak? Apa Pakai gitu. kaki. Pakai kaki padahal duduk ya. Nendang. Nah, Anjing. maksud gue tuh ya begitu gitu. Lu tetap beragama tapi lu tetap berilmu. Imbang lah. Balance lah gitu. Dipakai akal ya. Mereka tetap sholat kok, rajin, khusyuk sholatnya insya Allah. Tapi dia juga tetap tahu batas-batas. Oh kita jangan salaman dulu karena takutnya lu kena ntar bla 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 gitulah. Oke, ini yang- Dan gua pun apa namanya, dan tidak terjadi di daerah gua gitu. Gua lagi sholat maghrib, di depan mata gua sendiri satu saf depan gua itu bapak-bapak salaman. Waduh. Pas akhir-akhir Iya, langsung Anda semakin mendekatkan diri kan. Gua Anda sudah tapi makin mendekatkan diri. Gimana? tapi Emang mungkin ya nggak tahu juga ya, bingung juga tapi bingung Iya, kali Mungkin dia kalau nggak sih. tahu kali. Mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia atau nggak lupa. tahu, mungkin lupa. Kalau gua kan Bukan, karena lupa dengan sungkan kan beda dikit ya. iya, mungkin dia Kayak agak nggak enak Indonesia. juga kali. iya, Tapi Indonesia kemarin termasuk gua sempat- kaya kan. Tapi Ya, dengan istimewa dengan istimewanya di masjid gua disediain hand sanitizer loh kemarin. Wah. Nggak dibilin kan Om buat refill? Alhamdulillah berotak semua nih daerah gua nih. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Gue juga kaget. Maksud gue daerah gue nggak dibilang komplek. Bukan komplek anjing. Lu tahu lah Riz, daerah gue gimana. Iya. Bisa bilang kampung lah, desa lah. Cuman lebih berotak dari orang yang gue lihat di kota-kota. Tapi nggak sampai ditembak termometer kan? Om? Enggak dong. Nggak tahu sih, mungkin iya kan gue datang belakangan. Tapi Oh, tembak pakai senapan kan? Iya. ya. Itu lu masuk loh. itu lu sholat Jumat di Korea Utara kan? Iya. Kepala aja. Lu lagi jadi volunteer di Wuhan kan? Oh belum. Tapi kemarin gue sempet baca itu ada salah satu apa ya, orang yang bukan ngidap sih, yang tuli lah. Dia ditanya sama ini orang, kamu tahu nggak sebenarnya sedang terjadi apa, corona itu apa dan bahayanya kayak gimana? Dia sampai nggak tahu loh gitu. Kayak penyuluhan buat orang Soalnya- yang berkebutuhan khusus kurang ya. Iya. Soalnya di berita juga kan hanya beberapa yang nyediain yang orang yang apa pakai bahasa isyarat ya. Iya. Yang di bawah itu biasanya. Iya itu sih paling yang jadi concern. Anda tahu kita sudah ngobrol berapa lama? Berapa lama?
kita sudah 1 jam. Wah, tapi kan belum 1 jam dipotong pasti setengah jam deh. Iya. Karena Danis. Gua 15 menit. Danis semua pokoknya. Nih ya, nanti nih kalian yang dengar kalau ada dengerin suara Danis macam robot-robot tua gitu kan. Ya, mohon maaf aja nih gitu. Gua juga gak Karena balik lagi, Iya. kita lewatnya Discord. kita bukan cuman ketemu. ngobrol jarak jauh karena kita kalau ketemu Social distance. iya kita ngikutin pemerintah aja gitu, kita nggak mau buat Nurut podcast aja. bareng. bacot. Dari sebelum corona kita udah social distance. Iya, sebelum corona ada kita yang visioner anaknya gitu. Kalau kita ketemu, kalau gua lagi sakit ternular gitu. Kita dari Discord aja gitu. Lebih Kalau ke arah kebetulan Imam HIV, Anjing lah boleh menjalin mulutnya bangsat. lebih ke arah dukun sih, bukan visioner ya. Jadi udah tahu ke depannya. Udah kali ya. Panjang Oke. banget udah nih. mungkin Kayak kepanjangan. kayak gitu ngobrol ini udah gak jelas banget, gila. Lompat-lompat, bodo amat, yang penting gak bacot. Yang Bodo amat. Ada yang denger penting ke-upload, syukur. Bang. Iya. Ada yang denger syukur, nggak denger ya denger dong. Oke. Tapi gua nggak mau podcast kosong-kosong amat nih. Balik lagi ke tujuan dari bahas corona nih. Gue minta buat kalian yang denger nih, yang suka denger, yang masih dengerin sampai sekarang, tolonglah gitu. Ini wabahnya buat kita bareng-bareng. Jangan sampai lu nganggap enteng terus resikonya buat orang lain gitu. Karena paling itu buat keluarga lu lah. Oke. dari lu gimana ya? Dari lu ngikutin saran-saran pemerintah terus penularannya akan terhambat, penyebarannya terhambat, itu juga bakal bikin si virus ini berhenti gitu, wabah ini berhenti. Iya, betul. Tapi kalau kita terus nambah jumlahnya, ya gue juga nggak tahu sih bakal sampai kapan. Itu juga bakal nggak berhenti cuy kalau nambah terus, kalau lu nya masih nganggap enteng aja. Dan mengurangi pekerjaan para tim medis juga ya. Iya, kasihan kasihan yang tim medis di sana. Oh, gue sedih banget sih baca yang sosial media. Saya di sini untuk kalian di rumah saja untuk Indonesia. Anjir. Keren banget. Sedih sih, merinding lah. Tapi Terima tapi kasih itu- buat para tim medis. Iya, terima Iya. kasih. Tapi gua hal-hal kayak gitu nggak usah, ini udahin aja ya. Kalau gua Iya, lanjutin malah lanjut lagi. Heeh. Pokoknya jaga diri kalian, nggak susah kok. Cuman ya yang awalnya suka begadang mungkin kurangin dulu. Terus Yang suka-suka, ya. Yang suka-suka nongkrong. keluyuran. Ya. nongkrongnya online aja kayak kita gini gitu. Iya. Yoi. Lu nongkrong juga cuma main game, ya udah main game bareng aja dari rumah Iya. masing-masing. Main game. Atau lagi bosen nggak ngapa-ngapain, dengerin podcast. Iya, podcast Sekitar kita panjang kok walaupun gak ada isinya. Panjang. Lumayan lah buat buang-buang waktu, lumayan. Mau buang-buang kota. Iya. Kalau yang mau kesel dengerin podcast boleh. Kenapa lagi suara gue ini? Dia nyadar, Mam. Nyadar gue soalnya semenjak lu omongin gue ngeliat sinyal mulu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang paling penting jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Kalau keluar pakai masker. Betul. Gua rasa pakai masker kain gitu yang lu cuci rutin nggak apa-apa lah. Betul. Sarung tangan. Seenggaknya Hand uh-uh. sama Ya. hand sanitizer. cuci. Kalau hand sanitizer, wah hand sanitizer susah, mahal segala macam, cuci tangan. Cuci tangan. Pakai sabun. Wah, sabun cuci tangan juga lagi naik harga. Sabun batang. Iya. Dah. Jeruk nipis. Cuka juga bisa cuka kok katanya. Iya. Pokoknya jaga kesehatan kalian terus. Stay safe. Kita sama-sama bantu orang yang berjuang buat masalah ini. Sama-sama bantu menyelamatkan dunia. Anjir, ini bukan cuma Indonesia Iya. mungkin cuy. Dunia. Iya, kenanya Takutnya ada nyebar dunia. lagi. Oh ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Iya. Mungkin bercandanya Iya. kelewatan. Ya udahlah, Iya, maklumin maaf, aja gitu. Kita nggak ada niat serius kok. Ini kita bahas gini juga nggak serius-serius amat. Iya. Kan kita bukan orang pintar. Iya, kita minta lu di rumah juga bercanda aja kok, kalau lu mau main selalu udah gitu. Tapi Kayaknya- pokoknya ya lu Iya, mati. resiko Iya. masalahnya resikonya bukan buat lu doang nih gitu. buat keluarga. Itu yang harus Buat dipikirin. Lu kena bukan berhenti di lu, keluarga lu juga kena, tetangga lu juga kena. Dah. Kita bingung mau bahas apa selanjutnya. Kali iya, aja mungkin gitu. bisa tulis di komen Heeh. gitu ya. Ada yang peduli. Di IG kita kali atau di mana? Bahas ini dong, wah seneng banget gua. Kemarin ada yang komen tuh ke si Imam,
bahas corona versus masuk angin. Yoi. Iya. Wah, itu senang banget kita sebenarnya. Iya, seneng banget tapi nggak kita bahas gitu. Kita bahas coronanya aja. Karena masuk Iya. angin ya gitu dah. gampang disembuhnya pakai tolak angin. Parah lo, gue tadi mau ngomong gitu, cuma gue nggak mau nyepelin penyakit. Hati-hati lo, nggak lucu meninggal karena masuk angin belum ada. Lo. Belum lagi rajanya angin tuh, angin duduk. Iya. Raja The King. angin. Ya terus mau sampai kapan ini? Udahlah, thank you semuanya. Kami Speaker Bye. Podcast pamit undur Bye. diri.